Lazy, bawa kru ke dek depan. Ambil gunting hidrolik dan kapak pemadam. Potong kabel baja utama itu. Buang semua ikan. Buang muatan demi selamatkan kapal. Kau berani memotong uangku? Lin Gang, kau pikir kau siapa? Brengsek. Ikan tuna senilai 10 miliar. Kau cuma bicara seenaknya. Dan menyuruhku membuangnya? Mana yang lebih penting, nyawa atau uang? Jika tidak segera dilepaskan, 200 ton ikan hidup di bawah sana bisa menyeret 42 kru kapal ini ke dasar laut untuk jadi makanan ikan. Ah, ada apa ini? Kenapa kapal miring? Kapten Gang, kita kaya. Ini benar-benar kawanan tuna. Lihat kepadatannya di bawah sana. Ini pasti kawanan super besar yang langka dalam 10 tahun. Sekali jaring ini diturunkan, setidaknya kita dapat 200 ton. Kabel winch, tingkatkan tekanan. Sistem hidrolik beroperasi penuh. Ruang bawah, siapkan penghancur es. Saudara-saudara, keluarkan semua kekuatan kalian. Tarik jaring tuna ini ke atas. Satu jaring ini bernilai 10 miliar. Lihat kan? Ini adalah armada laut dalam yang ayahku bangun. Dengan 500 juta. Apa itu menghasilkan uang setiap hari? Ini dia. Begitu jaring ikan ini ditarik, aku akan langsung pergi beli mobil sport edisi terbatas. Hahaha, Lin Gang, kerja bagus. Begitu ikan masuk gudang, aku sendiri yang akan kasih uang. Dan mentraktir kalian semua. Sebatang rokok mahal. Tidak beres. Ini siklon kutub tingkat 12. Ah, ada apa ini? Kenapa kapalnya miring? Kak Gang, haluan kapal. Kedalaman masuk air sudah merah. Pembacaan akan di luar kendali. Hentikan penarikan jaring. Hentikan segera. Kak Gang, lubang pembuangan air di lambung kanan terendam. Tidak bisa ditarik lagi. Lazy, bawa orang ke geladak depan. Ambil gunting hidrolik dan kapak pemadam. Potong kabel baja utama itu. Buang semua ikan. Buang muatan demi selamatkan kapal. Kak Gang, jangan potong. 10 miliar itu hasil kerja keras saudara-saudara. Kalau jaring ini berhasil, semua orang tidak perlu khawatir lagi seumur hidup. Mana yang lebih penting, nyawa atau uang? Kalau tidak segera lepaskan tali, 200 ton ikan hidup di bawah sana bisa menarik semua 42 saudara di kapal ini ke dasar laut menjadi makanan ikan. Ini perintah, laksanakan. Kau berani memotong uangku? Lin Gang, kau siapa? Tolol? Tuna senilai 10 miliar. Kau dengan gampang saja berbicara. Biar aku yang buang. Lidah Kiang, menyingkir. Kabel baja utama akan lepas kendali. Kamu gila? Kapal ini harganya 3 miliar. 20.000 ton baja khusus. Akan terbalik oleh jaring ikan? Aku rasa kamu cuma iri. Aku akan berjasa, dan kamu sengaja ingin keluarga Li merugi. Tuan muda, Lin Gang menyelamatkan nyawa. Ini namanya tegangan fisik. Kabel baja bisa putus kapan saja. Diam. Bukan giliranmu bicara. Lau Chen, aku perwakilan kapal. Aku perintahkan kamu. Segera nyalakan kabel winch dengan daya maksimal. Ikan ini harus naik ke dek hari ini. Siapapun yang berani memotong tali akan dipecat saat itu juga. Jangan harap dapat uang pesangon sepeser pun. Lin Gang, bagaimana kalau kita bertahan 10 menit lagi? Bagaimanapun, itu 10 miliar. Jika tidak ditarik, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kepada direktur. Pertanggungjawaban, semua orang mati. Apakah kamu akan mengambil pensiunmu? Dari Guci Abu. Lihat, langkah kaki kematian sudah terdengar. Lidah Kiang, hukum fisika, tidak akan memberimu pengecualian. Hanya karena kamu seorang tuan muda. Tali itu, sekarang adalah bom waktu. Jika putus, Itu akan seperti guillotine. Memotong semua orang di dek menjadi dua. Siapa yang kamu takut-takuti? Buka lebar-lebar matamu. Aku sekarang menggunakan hak istimewaku. Memecatmu sekarang juga. Dari semua jabatan kepala mualim. Lin Gang, kamu dipecat. Jiu Shou Hao sekarang ada di tanganku. Kenapa? Terkejut? Kepala mualim Lin belum dengar? Aku bilang kamu dipecat. Sekarang jauh-jauh dari konsolku. Jangan mengotori proyek 100 miliar milikku. Lau Chen, terakhir kali aku tanya kamu. Kamu yakin mau buka kunci overload? Lau Chen, terakhir kali aku tanya kamu. kamu yakin mau buka kunci overload? Lin Gang, jangan persulit aku. Tuan muda punya otorisasi dewan direksi. Aku juga butuh makan, oke.
Li Daqiang, tanda tangan yang kamu mau sudah kububuhkan. Ambil saja kredit 100 miliar ini. Meskipun itu adalah hukuman mati kapal ini. Jangan pernah lepaskan. Hahaha. Bagus, kamu tahu diri. Pergi. Tuan Lin, silakan. Tuan Muda bilang, suruh kamu ke ruang rantai jangkar bawah untuk merenung. Jangan menghalangi pandangan di sini. Lazy, bawa aku ke sana. Kamu yang paling mengerti tentang kabel baja di kapal ini. Kamu yang antar aku ke bawah. Sekalian selesaikan pekerjaanmu. Ya, aku tahu. Buka kuncinya, kunci sepenuhnya. Kopling tarik jaring dengan beban penuh. Tuan Muda, beratnya sudah melonjak ke 350 ton. Ah, Tuan Muda, beratnya sudah melonjak ke 350 ton. Tuan Muda, beratnya sudah melonjak ke 350 ton. Jangan berhenti. Tarik terus. Tarik ke atas, itu uang. Lin Gang. Tidur nyenyak di sini. Tunggu sampai pagi, kita akan kaya. Tuan Muda mungkin akan memberimu makan enak. Ruang mesin, tetap tertutup. Pintu kedap air 04. Gangga, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kita bisa mati lemas di sini. Bagian atas akan segera runtuh. Jangan banyak bicara. Lazy, letakkan gunting hidrolik itu. Dengar, si bodoh Li Daqiang itu sudah mengaktifkan kunci overload. Sekarang Jiu Shou Hao bukan sedang menarik ikan. Tapi sedang melawan gravitasi bumi. Jika kabel baja utama putus, seluruh kapal akan kehilangan keseimbangan sesaat dan memicu pantulan maut. Pada saat itu, pintu kedap air ini akan tertekuk oleh badan kapal yang bengkok. Dan terlempar. Atau langsung hancur oleh tekanan air laut yang tinggi. Kalau begitu, kita akan mati. Bawa busa ini untuk mengisi celah pintu. Jangan biarkan ada satu celah pun. Lazy. Dafu, Jika kau ingin selamat, mulai bekerja sekarang. Erfu, Ambil penyangga hidrolik di sana. sangga di tengah ambang pintu. Tahan sekuat tenaga. Baik, aku akan lakukan. Kita harus membangun perlindungan baja. Sebelum semua kabel baja putus. Dia bergerak. Dia bergerak. Hahaha. Tuan Muda, lihatlah indikator itu. Sudah 400 ton. Hanya tersisa 50 ton lagi sampai batas putus. Diam. Ikan. Ikan sudah sampai di permukaan laut. Tarik terus. Selama berhasil ditarik, aku akan jadi Raja Selat Baiding. Gangga, air menyembur masuk dari luar. Diam, tahan napas. Lindungi lehermu. Hampir di detik yang sama, Di atas dek kapal, kabel baja utama yang bebannya sudah melebihi batas 450 ton. Salah satu serat intinya mengeluarkan bunyi ding yang nyaring. Suara itu benar-benar membuka tirai kehancuran. Bergerak. Aku melihat mereka. Semuanya tuna. Semuanya uang. Di permukaan laut yang gelap di luar jendela, di bawah sorotan lampu, ombak yang tadinya pecah diguncang oleh kekuatan dahsyat, berbusa putih di mana-mana. Tuan Muda, hentikanlah. Sirlow sudah terlalu panas dan terbakar. Pompa hidrolik meraung. Tegangan 430 ton. Kabel sudah mencapai batasnya. Aku bilang diam. Tidak mengerti, ya? Tinggal selangkah lagi. Kau suruh aku berhenti? Itukah alasan keluarga Li memeliharamu? Tapi Tuan Muda, tadi Lin Gang bilang, Jangan sebut-sebut si pembawa sial itu lagi. Itu emas. Total 200 ton ikan tuna. Jika ini berhasil ditarik ke darat, setidaknya bernilai puluhan miliar. Ayah pasti akan memujiku. Tarik. Ruang kendali, ruang kendali. Kapal Jiunyang Hao mengeluarkan percikan api. Seluruh dek berbau hangus. Kita harus evakuasi. Evakuasi omong kosong. Siapa yang berani berhenti kerja? Aku kembali ke pos. Akan kubuat dia menyesal. Semua tetap di posisi masing-masing. Lihat ikan-ikan emas itu naik. Tuan Muda. Lin Gang memanggilmu, dengarkan. Kabel baja utama, setelah menahan tegangan sesaat mendekati 500 ton, putus dari poros teleskopik. Kabel baja berkekuatan tinggi yang terlepas. Dalam sekejap, ribuan ton tekanan yang terakumulasi, terlepas. Itu seperti cambuk panjang membara yang ditarik dari dasar neraka.
Sialan. Tolong. Tolong. Aku tidak mau mati. Ruang mesin kemasukan air. Motor 1 meledak. Kita bocor. Tolong. Siapapun, tarik aku. Kakiku patah. Kemiringan 30, 35 derajat, 40 derajat. Terbalik. Kapal akan terbalik. Hei! Mana orang-orang? Mati semua? Aku Lee Daqiang. Cepat selamatkan aku. Aku akan beri kalian uang. 1 juta per orang. Tidak, 10 juta. Kak, suara apa tadi? Apa meledak? Diam. Dengar suara ini. Lee Daqiang memutus kabel baja utama. Sudut kemiringan sudah lebih dari 40. Katanya sudah habis. Selanjutnya, Kita hanya bisa mengandalkan lempengan besi ini untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan orang-orang di atas? Tergantung nasib. senter, Kak Gang. Cepat nyalakan senter. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Wakil Kapten, pergi. Ambil jak hidrolik 5 ton yang di kiri. Cepat bawa kemari. Lazy, sadarlah. Ambil sealant di tanganmu itu. Berdiri di dekat pintu dan tunggu. Aku akan menyuruhmu menyemprot di mana, dan kau semprot di situ. Tidak ada gunanya, Bro Gang. Kita di dek bawah. Puluhan ribu ton air laut menekan pintu ini dari atas. Cepat atau lambat, pintu ini akan jebol. 100 miliar. Semuanya habis. Bajingan Lee Daqiang itu. Dia pasti sudah pakai pelampung sekarang. Dia pakai pelampung atau tidak, itu bukan urusanmu. Kalau kau tidak bergerak, Air ini bisa menenggelamkanmu dalam 5 menit. Bergeraklah. Wakil Kapten, mana jak hidroliknya? kemana perginya? Di sini, di sini. Brogang, apakah tiang ini bisa menahannya? Ini adalah pelat baja anti benturan 3 lapis. Loh, Tidak bisa pun. Harus bisa. Engsel pintu sudah melengkung. Lazy, semprot gelnya. Lubang terbesar di kiri bawah itu. Isi sampai penuh. Oke, aku semprot. Aku semprot. Broly, airnya menerobos. Tidak bisa ditahan. Ganti posisi. gunakan punggungmu untuk menahan pelat pembatas itu. Dorong masuk ke celahnya. Aku nggak berani. Airnya nyerempet kayak pisau. Nggak, aku takut. Kalau gitu, tunggu napasmu habis saja. Mati lemas di air asin. Kita sekarang ada di ruang rantai jangkar. Ini tempat dengan cadangan udara terbanyak di kapal. Sekarang ruangan ini kayak balon raksasa. Yang nahan badan kapal biar nggak karam. Paham? Selama pintu ini nggak jebol. Tim SAR pasti bisa lihat di permukaan laut. Bangkai Jiu Shou Hao mengapung. Linggang, lu yakin beneran bakal ada penyelamatan? Di Selat Baiding. Selalu ada pesawat patroli yang siaga 24 jam. Suara sinyal udah aku taruh di anjungan. Selama kapten tua kita. Nggak sampai ngecut cuma gara-gara Lee Daqiang. Sinyalnya pasti udah dikirim. Kalau Lee Daqiang berhasil naik pesawat itu, dia pasti bakal lapor ke pihak berwajib tentang lokasi kita di bawah sini. Dia justru berharap kita nggak pernah muncul lagi selamanya. Biar segala kejahatannya busuk dan tenggelam di dasar laut. Jadi kita harus hidup. Tetap hidup sampai ke darat. Buka tutup muka aslinya. Dengar. Kalian dengar nggak? Suara rotor itu helikopter. Helikopter udah sampai. Tolong, kami di sini. Tolong. Diam, jangan buang tenaga. Ada apa, Kapten Lin? Mereka datang menyelamatkan kita. Kenapa ekspresimu begitu? Suaranya tidak benar. Posisi helikopter melayang. Tepat di atas kokpit. Lee Daqiang pasti sudah Bertemu dengan tim penyelamat. dengar suara aliran udara itu. Keranjang penyelamat sudah turun. Jika aku adalah Lee Daqiang,
Sekarang aku Akan mengatakan satu hal kepada tim penyelamat. Apa yang akan dia katakan? tidak ada yang selamat di ruang bawah kapal. Semua orang tewas seketika saat ledakan pertama. Lalu, dia akan mendesak helikopter untuk segera membawanya pergi, meninggalkan kapal ini sepenuhnya di tengah badai. Mati begitu saja. Dia berani? Bagaimana dia bisa berani? Buka pintunya, Li Daqiang. Dasar bajingan, buka pintunya. Jangan dobrak lagi, pintunya dikunci dari dalam olehnya. Karena dia ingin kita mati, maka kita harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Lazy, Mualim 2. Dengar baik-baik. Setiap langkah selanjutnya. Jika kita salah 1 milimeter saja, Kita bertiga. akan menjadi genangan mayat di sini hari ini. Semua mundur. Keranjang penyelamat hanya muat 2 orang. Yang luka parah duluan. Tolong aku. Ah, minggir, dasar babi. Li Daqiang, kuncinya sudah bengkok. Kau masih di atas sana. Lin Gang, HMPH, orang keras kepala sepertimu. Belum hancur jadi daging cincang? Air di ruang rantai jangkar sudah setinggi dada. Tapi pintu ini tidak akan meledak untuk sementara. Peralatan penyelamat sudah sampai? Sudah, tepat di atas kepalaku. Tapi aku juga akan memberitahumu, Lin Gang. Tadi tim penyelamat bertanya padaku, siapa lagi yang ada di kapal? Aku bilang, ruang bawah diledakan tadi. Hancur total, tidak ada yang selamat. Mengerti? Kau sekarang orang mati. Orang mati tidak butuh penyelamatan. Demi jaring tuna itu. Kau akan membunuh 3 orang. Itu bukan ikan. Itu harga diriku. Itu reputasi keluarga Li. Jangan salahkan aku, salahkan saja kau terlalu paham. Fisika, kau tahu terlalu banyak. Lin Gang, hanya jika kau mati di dasar laut, kecelakaan ini baru bisa ditutup rapat. Penyelamat sudah tiba. Tuan muda, cepat naik. Di mana yang luka parah? Kapten yang pendarahan hebat itu di mana? Cepat kirim ke sini. Aku terluka, pendarahan dalam. Aku satu-satunya pewaris. Cepat tarik aku. Mundur. Biarkan yang terluka naik duluan. Orang itu sekarat. Persetan dengan yang terluka. Tarik aku ke atas. Aku akan menyumbang untuk kalian. Tenanglah, ini tindakan ilegal. Ah! Kapal akan tenggelam. Cepat tarik. Cepat tarik. Apa kalian mau mati bersamaku? Lapor kru. Dek sangat kacau. Para penyintas panik. Karena kapal tenggelam lebih cepat. Minta evakuasi darurat. Lin Gang, karena kau sangat suka fisika, tidurlah bersamanya sampai akhir. Tuan Li. Berdasarkan pernyataan Anda, tidak ada seorang pun yang selamat. Di ruang kargo bawah. Ya. Tadi kabel baja utama putus. Ruang sudut meledak. Bola api langsung menyebar. Melalui saluran ventilasi ke ruang paku keling bawah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pintu besi itu meledak dan berubah bentuk. Sangat mengerikan. Sama sekali tidak ada kemungkinan selamat. Saya tidak berguna. Saya ingin menyelamatkan Lin Gang dan yang lain. Tapi apinya terlalu besar. Kapal juga miring. Lin Gang itu terlalu serakah. Dia bersikeras untuk memeriksa ruang bawah tanah untuk terakhir kalinya. Saya tidak bisa menghentikannya menarik jaring itu. Maksudmu? Lin Gang melanggar aturan ke ruang bawah tanah demi uang? Tidak hanya itu. Dia demi komisi. Dia, untuk mendapatkan beberapa tuna premium itu. Dia secara paksa mengunci katup pengaman di bagian bawah. Saya memohon padanya untuk membuang jaring demi nyawa.
Dia tidak mendengarkan. Dia akhirnya mengunci saya di luar. Dia sendiri yang mendorong tuas hidrolik. Pak, Anda harus menyelidiki ini dengan jelas. Dialah yang menghancurkan kapal keluarga kami. Jika memang seperti yang Anda katakan, terjadi ledakan besar di bagian bawah. Lalu mengapa sonar kami, 2 menit yang lalu, masih di bagian paling bawah kapal, menangkap suara ketukan logam yang ritmis dan sangat kuat? Itu karena kapal tenggelam. Seharusnya karena penurunan kapal, kompresi udara di dalam kabin, menyebabkan pecahnya logam. Fisika, Pak, kau pasti paham. Kebetulan, soal fisika. Di kapal kami, ada juga yang sangat paham fisika. Dia bilang padaku, itu adalah kode Morse SOS. Dan Lau Chen, airnya pas untuk diminum. Tuan Muda, Lin Gam, dan Lazy, apa benar mereka sudah tak ada harapan? Lau Chen, kau orang pintar. Tadi saat petugas keamanan laut bertanya, kenapa kau ragu-ragu menjawab? Kau menunggu apa? Lin Gang merangkak dari dasar laut 2000 meter, membuka pintu untuk bicara denganmu. Tapi itu 3 nyawa. Surat pemecatan itu, demi menyelamatkan kapal. Kau menandatangani perjanjian itu dan mengkhianatiku? Apa? Di perjanjian ini, Lin Gang sudah tanda tangan. Di samping namanya juga ada stempel waktu. Menurutmu, kalau tim investigasi melihat ini, mereka akan berpikir apa? Mereka hanya akan berpikir, Lin Gang dipecat di tempat karena kesalahan operasi, lalu menyimpan dendam. Sebelum pergi dia mengunci sistem secara paksa, menyeret semua orang di kapal untuk mati bersamanya. Tidak, bukan begitu. Kau yang merebut kekuasaan secara paksa. Kaulah yang menarik tuasnya. Diam, Lau Chen. Dengar baik-baik, grup Li belum bangkrut. Saham yang ayahku miliki bisa membeli semua pengacara di perairan ini. Kalau kau bekerja sama, setelah kita kembali ke pelabuhan, uang pensiun 30 juta yuan akan langsung masuk ke rekening cucumu di luar negeri. Kalau kau tidak bekerja sama, ombak di Selat Baiding sangat besar. Siapa yang bisa menjamin perjalanan kembali ke darat akan mulus? Dasar bajingan. Tidak, aku sedang menyelamatkanmu. Asalkan kau memberitahu petugas keamanan bahwa Lin Gang serakah akan pembagian keuntungan dan secara paksa mematikan kopling pengaman. Mengerti? Lau Zhang dan yang lain, kemarilah. Lau Zhang, aku ingat. Putramu akan membeli rumah di kota tahun ini. Keluarga Lu tidak kekurangan uang segini. Tadi di dek kapal. Apakah kalian melihat Lin Gang? Tidak, kan? Aku justru melihatnya. Aku melihatnya. Demi pembagian keuntungan tuna. Dia dengan gila-gilaan berusaha menyelamatkan peralatan darurat. Hasilnya meledak. Dan dia sendiri tidak berhasil melarikan diri. Inilah yang paling kalian hormati selama ini. Mandor, kau bicara omong kosong. Tuan Muda, Lin Gang, dia mau memotong kabel utama. Apa hubungannya dengan keamanan? Dalam video penyelamatan, hanya terlihat kokpit terbakar. Aku akan bilang dia merusak itu untuk membunuh orang. Petugas keamanan pasti percaya. 1 miliar per orang. Ditambah kontrak seumur hidup setelah kembali ke pelabuhan. Tukar dengan kesaksian bahwa Lin Gang melakukan pelanggaran. Pikirkan baik-baik. Apakah Lin Gang yang sudah mati itu penting? Atau uang untuk sisa hidup kalian yang lebih penting? Tapi Lin Gang, dia pernah menalangi biaya medis kita. Itu memang tugasnya. Saat dia menerima komisi, apa dia pernah berpikir untuk membaginya dengan kalian? Keluarga Lu bisa memberi kalian semua yang kalian inginkan. Dan juga bisa membuat kalian menghilang selamanya dari industri ini. Jika aku mendengar nama Lin Gang keluar dari mulut kalian lagi, kalian akan kembali ke laut menemaninya. Paham? Tuan Muda Li, petugas keamanan laut. Para penyelidik meminta kalian ke ruang interogasi. Ingat, kesaksian harus seragam. Selama Lin Gang tidak kembali, kita adalah pahlawan Selat Baiding. Lin Gang tidak beruntung. Hahaha, Pak. Sungguh,
Aku juga ingin menahannya. Tapi Lin Gang sudah gelap mata. Dia berteriak pada winch. Jika jaring ini diangkat, dia tidak akan menjadi bawahan lagi seumur hidupnya. Zhang Tua. Kapten Chen. Tuan Li, apakah kalian semua mengonfirmasi apa yang baru saja dikatakan? Ya, Lin Gang. Dia memang terlalu terburu-buru. Dia bilang 10 miliar cukup untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Lebih keras. Apa kau tidak makan? Petugas Chen Mang sedang bertanya padamu. Jawablah dengan jujur. Ya, Lin Gang melanggar aturan. Dan secara paksa mengunci kopling pengaman. Dia bilang keluarga Lu berutang padanya. Tuan muda sudah menasihatinya, tapi dia membawa orang untuk memukulku pingsan. Lalu mengunci diri di anjungan. Kau bilang kau dipukul pingsan? Lalu mengapa röntgen paru-parumu menunjukkan? Kau menghirup banyak busa bertekanan tinggi? Sisa bahan perbaikan ini hanya ada di loker khusus jurumudi Lin Gang. Itu dia. Pak, itu keluar saat pipa putus karena ledakan. Asapnya terlalu banyak. Entah apa yang terhirup. Tuan Li, saya bertanya pada saksi Zhang Tua. Kau bilang Lin Gang mengunci diri di anjungan. Lalu mengapa? Di titik terakhir radar menghilang. Kita tidak menemukannya. Yang terlihat adalah lokasi ruang rantai bawah. Sinyal Morse yang dikirim dari sana. Itu, cukup, Komandan. Kapal saya sudah tenggelam. Keluarga lu rugi 100 miliar tuna. Kepala kelasi saya tewas di perut ikan. Dan sekarang Anda malah di sini. Meributkan detail kecil. Menghina para penyintas. Saya minta segera merapat. Saya mau bertemu pengacara saya. Lapor, Komandan. Bot penyelamat baru saja. Dari Jiu Shohao. Di kantong udara sisa di depan anjungan. Menyelamatkan 3 orang penyintas. Mereka minta segera masuk ke ruang sidang. Dan menyerahkan barang bukti kunci. Penyintas? Tidak mungkin. Kapal itu sudah tenggelam total. Lin Gang? Kau belum mati? Bagaimana mungkin kau ada di bawah sana? Komandan, nama saya Lin Gang. Ini surat pemecatan yang ditandatangani sendiri oleh Li Daqiang. Pada pukul 20.15. Di atasnya bukan hanya ada nama saya, tapi juga waktu pasti saat wewenang saya dicabut. Sampai hitungan detik. Li Daqiang. Barang ini, saat kau lemparkan ke muka saya dengan tanganmu sendiri. Tapi nggak nyangkakan. Aku bisa selamat naik dari dek bawah bawa bukti ini? Iya, pasti. Kamu yang palsukan itu. Lazy, jawab. Apa Lin Gang yang maksa kamu? Li Daqiang, utang 2 juta itu. Barusan di bawah udah lunas. Pak, kamilah yang bertiga dikunci di dek bawah. Li Daqiang bilang kita harus tarik 200 ton ikan itu. Itu sama dengan bunuh diri. Dia langsung mengunci kami. Dan mendorong tuas hidrolik sendiri. Saya bersaksi di sini. Itu pembunuhan. Pak, Di tuas operasi anjungan Jiu Shohao. penuh dilumuri. Dengan gemuk industri penahan korosi air laut. Hanya, Saat memaksa membuka kunci overload. Telapak tangan baru akan terkena. Oli kental seperti ini. waktu Tuan Li tadi beraksi. Dia tidak pakai sarung tangan. Sidik jari dan noda oli di situ. Pasti belum kering sepenuhnya. Li Daqiang, tunjukkan tanganmu. Tidak, Pak. Saya cuma mau menyelamatkan orang. Saya lakukan demi menyelamatkan kapal. Hahaha. Li Daqiang. Luruskan tangan. Kenapa gemetar? Jiu Shohao, Tuan Muda Li. Tuas rem darurat jurumudi utama. Untuk mencegah korosi air laut. Dilapisi dengan gemuk industri khusus nomor 7. Yang paling kental. Gemuk ini, begitu menempel di tangan. Tidak akan hilang kecuali dicuci 3 kali. Dengan pembersih berdaya tinggi. Anda tadi bilang Anda menyelamatkan Lazy. Lazy saat itu. Berada di posisi gunting hidrolik dek belakang. Setidaknya 15 meter dari tuas utama. Apakah Anda berteleportasi ke sana? Atau Anda punya lengan sepanjang 15 meter? Saya salah ingat. Itu ledakan. Kabut minyak akibat ledakan. Menyemprot ke tangan saya. Kabut minyak? Ini adalah sisa gambar. Yang diambil oleh tim penyelamat kami. Di anjungan sebelum kapal tenggelam. Gemuk industri di tuas utama. Hanya hilang di satu tempat. Yaitu bekas genggaman tepat di atasnya. Jika itu kabut minyak, seharusnya menutupi seluruh ruangan. Bukan hanya secara presisi. Menempel di tangan berharga Anda ini.
Lau Chen, bicaralah. Tadi Anda, bukankah melihat Lin Gang menarik tuas? Bicaralah. Pikirkan cucu Anda. Pikirkanlah mata pencarian seluruh keluargamu. Kapten Chen. Lihat aku. Kapten Chen. Pikirkan baik-baik. Di Selat Baiding, pernyataan palsu yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban jiwa parah. Adalah kejahatan berat. Cucumu memang butuh pekerjaan. Tapi dia tidak butuh kakek pembunuh. Kakek. Menurutmu, apakah Grup Li masih bisa melindungimu sekarang? Pak Polisi, perjanjian itu saya yang tanda tangani. Cap waktunya tertulis pukul 20.15. Di rekaman cadangan kotak hitam Otoritas Keamanan Maritim. Tercatat dengan jelas. Pada pukul 20.40, perlindungan kata sandi Ju Qiaoling dibobol secara paksa. Saat itu, saya dan Lazy, kami bertiga, terjebak di ruang rantai jangkar paling bawah. Beritahu aku, bagaimana caranya saya membobol kata sandi kaptenmu? Dari balik 3 dek kapal? Saya akan mengaku semuanya. Itu Li Deqiang. Dia yang memaksa saya. Dia mengancam saya dengan foto cucu saya. Dia bilang kalau saya tidak menyalahkan Lin Gang, dia akan membuat seluruh keluarga saya tidak bisa hidup di wilayah keluarga Lu. Tidak bisa hidup lagi. Tuas itu dia sendiri yang dorong. Dia bahkan memaki Lin Gang pengecut. Katanya hukum fisika tidak bisa menghentikannya. Keluarga Lu jadi kaya. Lau Chen, anjing tua keparat. Aku akan membunuhmu. Ya, ya. Li Deqiang, tenanglah. Keluarkan benda yang kau lindungi itu. Pak, ini adalah cadangan rekaman komunikasi kabin satu-satunya dari ruang bawah. Karena frekuensinya internal. Ini merekam proses kami meminta bantuan. Setelah kami terkunci di dalam. Lin Gang, jangan salahkan aku. Salahkan saja kau terlalu paham fisika. Kau tahu terlalu banyak. Lin Gang, hanya jika kau mati di dasar laut, barulah kecelakaan ini bisa ditutup rapat. Adapun ikan tuna itu, mereka akan berubah menjadi batangan emas. Mengantarku ke posisi direktur utama. Dan itu palsu. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Tidak bisa membuat suara dengan medan suara spesifik. Dari ruang rantai jangkar, Ahli forensik dan ahli audio. akan memberimu jawabannya. Li Deqiang, kau tidak hanya melanggar prosedur, menghancurkan kapal raksasa senilai 300 juta, tapi juga hampir membunuh 42 orang di kapal. Yang terpenting, kau berani di laut, di bawah hidung polisi maritim, memberi kesaksian palsu dan mengancam saksi? Tidak. Ayahku Lu Tianxing. Aku mau telepon pengacara. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Bukan apa-apa? Hahaha. Lao Zhang. Lin Ge, aku tamak. Aku bejat, aku punya cicilan rumah. Aku tidak berani menolak 100 juta darinya. 100 juta itu tidak bisa keluarga Lu berikan padamu sekarang. Kapal Jiushou Hao hancur total. Kasus pidana dibuka. Rekening luar negeri keluarga Lu sudah dibekukan. Lao Zhang, pulanglah ke desa dan bertani. Angin Selat Baiding tidak bisa kau layani lagi. Dan Lin Gang sudah kembali. Benarkah ini bisa berakhir? Berakhir? Baru saja dimulai. Lu Tianxing, rubah tua itu, pasti akan mencari cara untuk membersihkan namanya. Tapi mereka lupa satu hal terpenting. Jaring ikan itu sekarang sudah jadi jerat bagi keluarga Lu. Tuan Lu, Surat penolakan klaim asuransi sudah tiba. alasannya adalah
Pelanggaran pidana serius akibat kelalaian manusia. Mereka, Tidak hanya menolak klaim asuransi 3 Eju Shohao Mereka juga akan menuntut kita? atas dugaan penipuan asuransi. beritahu mereka. Pengacara saya akan bicara dengan mereka. Di mana anak durhaka itu? Petugas keamanan laut belum melunak. Kapten Lau Chen si anjing tua itu berbalik arah, Dia menyerahkan rekaman panggilan Anda. yang mengatakan, dengan segala cara, Pertahankan muatan ikan. juga diserahkan. Ya. Para petani rendahan itu berani-beraninya melawan langit. Li Daqiang, ini kesempatan terakhirmu untuk mengoreksi kesaksianmu. Rantai keuangan grup Li sudah putus. Surat pemecatan, Kau berharap ayahmu menyelamatkanmu? rekening pribadinya sekarang Bahkan untuk membayar uang muka pengacara top. tidak cukup. Kau bohong. Aku Li Daqiang. Aku punya banyak uang. Di mana Lin Gang si bajingan itu? Suruh dia keluar. Aku akan merobek mulutnya di depannya. Dia iri padaku. Dia ingin memonopoli 100 miliar tuna itu. Dia sedang sibuk sekarang. Mengurus kompensasi cacat untuk rekan-rekan lamamu. Li Daqiang, lihatlah kenyataan. Tangkapan ikan itu bukannya bawa pulang 100 miliar, tapi justru jadi pukulan terakhir yang meruntuhkan keluarga Lu. Bank sudah mengajukan ke pengadilan untuk memproses kepailitan pribadimu. Kau sekarang bahkan gak bisa bayar sewa sel ini. Tidak, ini mustahil. Tolong, selamatkan saya, perwira Wu. Aku bisa kasih kau uang. 30 juta, 50 juta. Asal kau bantu, hilangkan rekaman itu. Kalau kau bisa di Selat Baiding, menghilangkan hukum fisika juga. Mungkin mimpimu bisa jadi nyata. Grup Li resmi mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan. Raksasa pemilik kapal yang dulu sombong, runtuh berantakan dalam waktu 2 minggu. Gerombolan penagih utang, mengepung villa keluarga Lu. Dia satu-satunya yang selamat. Dari badai finansial ini, Grup Li resmi mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan. Raksasa pemilik kapal yang dulu sombong, udara dingin seolah membeku. Runtuh berantakan dalam waktu 2 minggu. Gerombolan penagih utang, mengepung villa keluarga Lu. Sementara itu, Di sebuah warung kecil tepi pelabuhan, Lin Gang duduk di meja kayu penuh noda, menatap kosong. Di depannya, berjejer botol bir murahan. Lazy dan beberapa kru yang selamat, duduk di seberang. Wajah setiap orang, memancarkan kelelahan setelah lolos dari maut, dan rasa lega yang mendalam. Kakak Gang, si rubah tua Lu Tianxing itu, ternyata sebelum persidangan, dia sempat mengambil uang terakhirnya, dan mencoba kabur. Tapi dia dicegat di bea cukai. lautan tidak berutang pada siapapun. Ia hanya mengambil bunga dari mereka yang menghormatinya. Kakak Lin, Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kudengar, beberapa perusahaan negara pelayaran sedang mencarimu, ingin memintamu menjadi konsultan teknis utama mereka. Lin Gang menatap cakrawala laut yang bergelombang di kejauhan, dengan tatapan mata yang dalam. Aku tidak akan jadi konsultan utama. aku berencana membawa, Saudara-saudara yang mau mengikutiku, melakukan sesuatu yang benar. Uang pensiun keluarga dari 3 saudara yang dibunuh Li Daqiang. belum dibayar lunas. Keluarga Lu tidak bisa memberikannya. Aku harus membawa kalian ke laut untuk mendapatkannya kembali. Ikan-ikanku. 100 miliar. Semuanya milikku. Hahaha. Hukum fisika telah menghakimi tubuhnya, sementara jiwanya yang telah dirusak oleh keserakahan akan selamanya tersesat dalam jaring itu, dalam mimpi emas yang sebenarnya tidak ada. 1 tahun kemudian. Lintang Utara 58 derajat. Selat Baiding. Beijing Hao.
Di anjungan kapal pencari dan penyelamat pemecah es, peta laut elektronik memancarkan cahaya biru samar. Lingang, tekanan udara 1200 Pascal. Kondisi laut level 2. Cocok untuk menyelam. Sudah siap. Semuanya sudah lengkap. Semuanya sudah lengkap. Tergeletak di sana selama setahun. Saatnya membawa mereka pulang. Setahun yang lalu, Li Daqiang di sini. Mengubur warisan 100 tahun grup Li. Sekarang Li Daqiang mengenakan seragam penjara. Di penjara dengan keamanan maksimum. Menggambar tuna di dinding. Sedangkan Lu Tianxing, direktur kapal yang dulu sombong itu, ditangkap di tempat saat lelang kebangkrutan. Sisa hidupnya akan dihabiskan untuk membayar ganti rugi besar. Lingang, cepat lihat sonar. Kepadatan ini setidaknya 3.000 ton. Lingang, dengan satu jaring ini saja. Lingang, Lazy, bukankah sudah waktunya menurunkan jaring? Menurunkan jaring? Dan, kemudi kiri 15 derajat, putar dengan kecepatan penuh. Memutar? Ini sudah di depan mata. itu bukan uang. Itu adalah jiwa dari laut ini. Tengkorak Jiu Shouhao masih ada di bawah sana. Laut tidak berutang apapun kepada kita. Kita yang berutang padanya. Lazy, jangan terpaku pada titik-titik merah itu. Sialan dengan batangan emas itu. Kita di sini untuk membawa pulang rekan-rekan kita. Bukan untuk mati sia-sia. Ubah arah. Lin Gang bersama 40 lebih pelaut di kapal. Berdiri diam di tepi dek. Tidak ada sorakan di dek. Hanya suara angin laut yang meniup tali jangkar. Saudaraku sudah pulang. Tuangkan arah ke laut. Seketika, ditelan ombak putih tanpa jejak. Lingang sudah kembali. Apa yang akan kita lakukan? Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Selat Baiding tidak membutuhkan orang yang ingin menjadi raja. Dia hanya membutuhkan Kapten yang bisa membawa saudara-saudara kembali ke darat. Di kejauhan, matahari merah kutub telah sepenuhnya muncul di atas cakrawala laut. Kapal besar membelah ombak. Di belakangnya, samudra dalam yang mengubur banyak keserakahan. Masih bergelombang dahsyat, tapi tidak bisa lagi menyeret. Kapal yang pulang dengan menghormati aturan ini.